Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Nugraha, dosen Prodi Akuntansi Universitas Iksan Sdn Rapang. Video ini dibuat untuk PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di Prodi Akuntansi, saya dimanahkan untuk mengambil mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Di mata kuliah ini dibebankan 3 SKS, 3 SKS teori, 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas mengenai peran akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengungkapkan tindakan kecurangan atau fraud yang terjadi. Jadi materinya akan meliputi terkait teknik investigasi, analisis data keuangan, bagaimana fraud itu, terus proses hukum, serta studi kasus terkait fraud yang terjadi secara nasional dan internasional. Dalam mata kuliah akuntansi forensik ada beberapa capaian pembelajaran, yakni capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran sub CPMK. Capaian pembelajaran yang pertama, yakni berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Terus CPL yang ketiga, mampu menyusun kertas kerja audit, mengepulasi audit atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, memahami konsep teoritis terkait dan cara mendalam terkait perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. Nah, adapun CPMK-nya ada 5. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar akuntansi forensik dan audit investigatif. Yang kedua, menganalisis pola dan fraud dalam laporan keuangan maupun transaksi swasta atau bisnis. Terus yang ketiga, melaksanakan prosedur audit investigatif untuk mendeteksi terjadinya fraud. Yang keempat, menyusun laporan hasil audit investigatif untuk supaya sesuai dengan audit profesional. Terus yang kelima, memahami peran akuntansi forensik sebagai ahli di dalam proses hukum. Nah, dari dalam mata kuliah ini capaian pembelajaran ini harus dicapai. Terus beberapa referensi yang saya pakai dalam mata kuliah akuntansi forensik ini, yang pertama dari referensi utama yakni buku dari Theodorus Tonakota, buku akuntansi forensik dan audit investigatif. Ada beberapa buku juga dari CVI, yaitu buku terkait mengenai fraud examiner manual. Terus ada beberapa referensi dari ACPI terkait Forensic and Valuation Service Practice Aid. Dan ada beberapa referensi pendukung. Referensi pendukung ini referensi dari Principle of Fraud Examination dari Wessel Jobs. Ada juga Fraud Auditing and Forensic Accounting dari Singelon. Dan juga ada beberapa penelitian saya sendiri yang saya masuk ke dalam penelitian ini terkait mengenai riset audit. Jadi penelitian saya ini supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih update dan lebih terkini terkait pengetahuan audit investigatif maupun akuntansi forensik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran akuntansi forensik yakni metode DII, Delivery Interactive Assessment. Delivery. Jadi nanti mahasiswa akan saya berikan beberapa materi berupa PPT yang menarik dan juga konten-konten video yang menarik terkait mata kuliah akuntansi forensik. Jadi supaya mahasiswa ini bisa lebih antusias dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, interaktif. Jadi diharapkan saya akan memakai interaktif lecture ya. Jadi mahasiswa ini diharapkan bisa berinteraksi dengan dosennya supaya mahasiswa ini bisa mengasah analisis berpikirnya. Dan juga group discussion dan case based learning. Jadi mahasiswa akan saya berikan studi kasus. Studi kasus itu akan diselesaikan oleh mahasiswa dengan cara metode grup diskusi atau berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi saya akan bentuk beberapa kelompok dan mereka akan berdiskusi untuk menyelesaikan studi kasus yang saya berikan. Yang terakhir, simulasi based learning. Jadi di tahap akhir di perkuliahan saya itu akan diadakan proyek akhir. Proyek akhirnya adalah simulasi based learning. Jadi mahasiswa ini akan mengadakan simulasi menjadi saksi ahli untuk proses hukum kasus korupsi. Jadi mereka akan mensimulasikan proses itu.
Nah, yang terakhir asesmen. Jadi asesmen ini, jadi ada beberapa indikator penilaian untuk mata kuliah akuntansi forensik. Yang pertama, aktivitas partisipasi. Nah, jadi interaktif lecture tadi itu saya nilai partisipasi mahasiswa itu dengan bobot 30%. Yang kedua, kuis. Jadi beberapa kuis yang saya berikan di akhir perkuliahan itu akan saya masukkan dalam poin 20%. Nah, kuis ini bisa masuk juga dalam tadi untuk studi kasus yang diselesaikan itu masuk dalam poin kuis. Terus yang ketiga, tugas mandiri 20%, ini untuk tugas di rumah mereka. Terus ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 15%. Kita akan langsung ke kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pertemuan untuk akuntansi forensik. Jadi ini pertemuan ketiga kita di akuntansi forensik. Jadi untuk sebelum kita lebih jauh, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi silakan berdoa, doa dimulai. Ya, selesai. Jadi sebelum kita lanjut, silakan isi absen dulu, silakan buka sistem akademiknya, silakan pilih mata kuliah akuntansi forensik dan checklist kehadiran masing-masing teman-teman mahasiswa. Oke, silakan. Ya, oke, sudah? Ya, oke. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut membahas terkait ini materi baru, kemarin kan kita bahas mengenai akuntansi lingkup akuntansi forensik ya. Jadi akuntansi lingkup akuntansi forensik, masih ada yang ingat terkait itu? Ya. Nah, baik, terkait yang dibahas tentang minggu lalu soal akuntansi forensik di sektor swasta, di sektor publik dan swasta, pengetahuan saya untuk Indonesia itu akuntansi forensik di sektor publik jauh lebih dominan daripada di sektor swasta karena ada beberapa badan-badan seperti KPK, BPKP dan PPATK. Oke, terima kasih Lutfi atas jawabannya. Itu sangat baik ya. Berarti lingkup akuntansi forensik itu berkaitan dengan sektor publik ya, bukan sektor swasta. Karena yang mau diperiksa ya teman-teman pejabat ini yang ASN yang nakal ya. Jadi terkait dengan sektor publik, siapa yang periksa ya? KPK, BPKP, PPATK. Oke? Sekarang kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait fraud. Ada yang tahu fraud? Ada yang pernah dengar? Santai saja ya. Ada yang tahu mengenai fraud? Ya, kecurangan. Ada yang pernah curang? Ada yang pernah curang? Pernah ya? Kemungkinan pernah, tidak mau disebut ya. Jadi fraud ya. Jadi untuk mata kuliah akuntansi forensik ini, kecurangan itu identik sekali yang namanya korupsi. Identik sekali dengan korupsi. Karena ini kan kita sektor publik. Tahu di sektor publik ya pemerintah pusat, daerah, desa, itu sektor publik. Jadi fraud yang kita bahas hari ini. Jadi untuk hari ini setelah kita bahas fraud, jadi teman-teman mahasiswa saya harap nanti bisa memahami fraud ini apa, skemanya fraud itu apa, dan bagaimana fraud itu terjadi. Oke, siap menerima materi? Oke, kita lanjut. Apa itu fraud? Jadi fraud itu adalah tindakan sengaja yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui penipuan. Ada yang pernah menipu? Tidak ada. Manipulasi atau kebohongan yang menyebabkan kerugian pihak lain. Nah, itu menurut ACFI 2022. Oke. Kita lanjut. Ini pengetahuan baru ya untuk teman-teman. Kita lanjut lagi. Fraud ini ada di dalam KUHP. KUHP tahu? Karena ini akuntansi forensik adalah ilmu yang menggabungkan semua ilmu, jadi ada hukumnya, ada akuntansinya, ada sektor publiknya. Jadi ini menggabungkan semua ilmu. Jadi tetap ada di KUHP. Ini ilmu hukum, kitab, undang-undang, hanya hukum pidana. Nah, jadi ada beberapa ini tertuang di pasal-pasal. Kalau ada pasalnya berarti kalau kita melanggar kita di penjara. Kalau kita melanggar. Jadi misalnya
Fraud itu ada di pasal 362 tentang pencurian. Kalau kita mencuri, itu termasuk kecurangan. Kalau kita mencuri, pasti kita akan ditangkap. Nah, jadi ada beberapa pasal yang mencakup terkait fraud. Terutama pasal terakhir adalah pasal undang-undang, tahu ya tipikor? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Nah, toh, jadi itu undang-undang tipikor. Itu yang paling penting karena itu akan bersinggungan dengan kita. Paham? Oke, sekarang kita next lagi. Sebelum kita lebih jauh, kita harus anukan dulu nih. Kita harus mindset, kita harus lihat dulu apa sih perbedaan dari fraud dengan error. Kan ini kan bilang ada kan biasanya orang saya melakukan kecurangan tidak sengaja kak, atau saya sengaja. Nah, ada namanya error, ada namanya fraud yang disengaja. Jadi kita harus bedakan dulu. Fraud itu kalau kita tindakan itu disengaja, sudah memang direncanakan sejak awal. Saya ambil nanti uangnya ini, misalnya. Itu sudah direncanakan sejak awal. Tetapi kalau ini Umar error tidak disengaja, uangnya Agung jatuh, saya ambil itu tidak disengaja. Toh, berarti itu bukan tindakan fraud. Nah, ataukah ada motif keuntungan pribadi? Sudah jelas. Kalau saya mau ambil uangnya orang, ya berarti saya punya keuntungan pribadi. Toh? Kalau yang error itu tidak ada motifnya. Tiba-tiba saya jalan dapat nemu uang, ambil. Itu kan tidak ada motif saya. Toh? Terus apalagi melibatkan penipuan dan manipulasi, ini sudah jelas. Kelalaian dan kesalahan manusia. Kesalahannya Agung. Agung yang jatuhkan uangnya. Kan seperti itu. Terus fraudnya dapat bertindak pidana, tapi kalau ini tidak termasuk pidana. Mungkin ya saya kembalikan uangnya Agung lah. Ataukah saya kembalikan uangnya Agung, saya minta 20%. Toh misalnya, saya kembalikan 100.000 ya, saya 20.000 itu sebagai kompensasi saya menemukan. Misalnya ya. Oke, jadi sudah paham fraud dan error. Oke. Jadi silakan bertanya ya, jika memang ada yang terbesit di kepalanya yang mau ditanyakan, silakan bertanya saja. Nah, sekarang kita harus menjelaskan mengenai jenis-jenis fraud. Nah, di dalam ilmu akuntansi forensik ada namanya fraud tree, pohon. Jadi itu kecurangan ada pohonnya. Jadi berakar memang ini ya barang-barang, ya. Jadi kecurangan ada pohonnya. Jadi pohon kecurangan ini terdiri atas 3 tangkai besar. Kita bahas soal tangkainya. Tangkai yang pertama adalah ini, penyimpangan atas aset. Jadi ini penyimpangan atas aset. Penyimpangan ini meliputi penyalahgunaan dan pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak yang lain. Contohnya, pencurian kas, ini sudah jelas. Aset kan akuntansi kan, ada aset lancar, ada aset tetap. Ini aset lancar yang diambil, kasnya yang diambil, pencurian uang tanpa diketahui oleh, maksudnya tanpa kita laporkan pertanggungjawaban. Tahu di kas kecil, kan ada tuh di bendahara yang dipakai di operasional, itu kas kecil toh, itu sangat condong untuk dikorupsi, diambil saja. Toh, itu sangat condong untuk dikorupsi. Itu namanya penyimpangan atas aset. Nah, yang kedua, ini menarik, penyalahgunaan aset. Pernah lihat kendaraan plat merah yang dipergunakan tidak ke kantor? Plat merah digunakan untuk mudik ke Bantimurung misalnya, dipakai ke sini ke situ tanpa keperluan kantor. Nah, itu condong masuk dalam fraud. Nah, jadi penyalahgunaan aset. Ataukah ada rumah dinas itu dianggap rumah pribadi dan dijual, itu sudah lebih parah lagi. Nah, itu namanya fraud. Paham itu? Paham yang fraud ya? Kalau ini fiktif reimbursement, nah ini teman-teman pasti pernah lakukan di organisasi masing-masing. Pernah nggak pergi beli sesuatu, ada notanya, itu kan merembes kan? Nota itu kan mau dicairkan di bendahara. Ini yang saya keluarkan hari ini. Ini kan biasanya teman-teman ini nota fiktif. Di rumah makan teman-teman minta nota makanan kosong supaya bisa dinaikkan harganya. Nah, itu juga namanya fraud. Nah, jadi bisa tahu itu fraud bagaimana? Oh, ini katanya ya. Oh ya, pernah begitu. Oh, enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, korupsi. Ini korupsi sudah jelas, teman-teman pasti tahu. Jadi korupsi ini kerjasama dengan pihak lain, meliputi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan.
Nah, kalau korupsi kan pasti kamu sudah tahu toh, sering muncul di berita. Sering muncul di berita ini korupsi. Jadi korupsi ini terkait mengenai konflik kepentingan. Tahu nggak? Ini ya, mungkin beberapa oknum ya, beberapa oknum itu mau menjadi pejabat untuk mengamankan usaha-usahanya. Itu namanya konflik interest. Adanya konflik kepentingan. Jadi kepentingannya bukan kepentingan iya, kepentingan saya. Iya, karena kan saya mau usaha saya ini bisa langsung lancar terus. Ya, caranya ya kita jadi pemegang kebijakan pemerintah. Toh? Nah, misalnya saya punya perusahaan tambang nikel. Bagaimana cara tambang nikel saya itu lancar terus ya? Saya yang pegang kekuasaan. Saya bikin aturan supaya tidak merugikan perusahaan saya. Paham? Si tender tuh, ini uang kamu ambil 30 juta, tapi usahakan jangan ini yang menang. Ini yang menang. Nah, itu namanya penyuapan atau bribery. Nah, masuk di dalam korupsi. Paham, Ji? Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah masuk dalam pikirannya kan? Sudah tergambarkan korupsi itu bagaimana? Paham? Oke, kita next. Pernyataan palsu atau salah. Nah, ini terkait teman-teman yang berada di bagian keuangan. Jadi di bagian keuangan itu, jadi biasanya tindakan pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan cara melakukan rekayasa keuangan. Toh kan belajar kan? Merekayasa keuangannya. Kemarin tahu kan bagaimana caranya kita perusahaan TBK itu di hire oleh investor? Caranya kalau kita laporan keuangan tak bagus, kita perusahaan tak dikatakan sehat, pasti Elon Musk mau investor ke kita. Tapi ternyata perusahaan saya jelek, misalnya, tapi saya manipulasi supaya Elon Musk ini mau untuk investor ke saya manipulasi, saya kasih bagus itu. Nah, itu dikatakan pernyataan palsu atau salah. Apakah labanya yang dia ubah atau utangnya yang dia ubah? Sebenarnya banyak utangnya perusahaannya, tetapi utang perusahaannya dikurangkan supaya ini investor mau memasukkan uangnya ke perusahaan. Nah, itu namanya. Oke. Ya, baik ya. Jadi selain dari pohon kecurangan tadi, nah ini sangat menarik kita bahas. Ada namanya fraud triangle atau segitiga kecurangan. Nah, ini segitiga kecurangan ini kita bisa tahu nanti apa sih yang menyebabkan mereka untuk curang. Ini fraud triangle. Nah, saya ibaratkan orang naik motor, ya. Saya ibaratkan orang naik motor. Jadi tiga presun itu, tolong catat nanti ya. Jadi ada namanya presun, apa itu? Tekanan, ada opportunity, peluang, ya peluang. Rasionalisasi atau merasionalkan apa yang mereka perbuat. Nah, kita ibaratkan ya supaya kamu lebih cepat paham. Motor ini, mereka ini mau naik motor. Kita kan di motor kan ada batas ambang kecepatan. Toh, tidak boleh kencang sekali karena membahayakan orang. Nah, anggap itu fraud. Anggap itu fraud, membahayakan orang lain. Nah, si Agung ini, ya kita kasih nama Agung ya. Si Agung ini, dia dapat tekanan presun. Presunnya adalah dia sudah terlambat masuk kantor. Jadi ada tekanan atau tekanan yang lain, dia sudah dipanggil istri. Tuh, cepat pulang. Nah, itu kan tekanan. Jadi karena dia keinginannya untuk sampai, maka dia ngembur, melanggar, melaksanakan kecurangan. Nah, yang kedua, itu presun. Yang kedua, opportunity atau peluang. Kita berkaitan motor Agung. Ini motor Agung, dia lihat peluang, tidak ada polisi. Toh, tidak ada polisi dia lihat, tidak ada pengamanan, tidak ada lampu merah mati misalnya. Dilihat peluang, dia gas terus motornya, pokoknya dia tidak pikirkan keselamatan orang lain. Yang penting dia sampai di kantor. Karena dia peluang, tidak ada keamanan. Nah, ini contohnya di sektor publik atau di pemerintah. Contohnya ini tidak ada pengendalian.
Dia lihat misalnya inspektoratnya lemah, inspektoratnya lemah. Inspektoratnya lemah, jadi polisi dalam pemerintahan itu lemah. Jadi dia lihat peluangnya itu, jadi dia laksanakan kecurangan. Kalau di sektor swasta ya SPI-nya lemah. Kalau SPI-nya lemah ya dia laksanakan kecurangan. Katanya Pak Haji, ini bapak ini. Biar kapan diambil uang ini tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, itu namanya opportunity, melihat peluang sehingga melaksanakan kecurangan. Yang terakhir, rasionalisasi, merasionalkan apa yang diperbuat. Dia katakan sepi jalanan, ini jalanan sudah sepi, jalanan sepi dan tidak terawasi. Jadi sebenarnya yang saya lakukan, ini sudah benar, merasionalkan kebenarannya. Atau di dalam di dalam kantor lah, di dalam kantor nanti pemerintah maupun swasta, merasionalkan. Saya kan sudah mengabdi 30 tahun, saya ambil 1 juta 2 juta di kas bendahara kan tidak apa-apa, karena saya hitung saya sudah mengabdi 30 tahun. Jadi merasionalkan apa yang mereka lakukan. Jadi dia rasionalkan apa yang mereka lakukan. Dia katanya ini sudah benar, ini sudah benar. Paham tidak? Karena dia merasa dia sudah mengabdi ke dia. Jadi saya ambil 1 juta tidak apa-apa, lebih banyak saya pengabdian daripada uang diberikan. Nah, itu namanya murah. Jadi ini namanya fraud triangle atau segitiga kecurangan. Nah, jadi kemungkinan orang curang menang ketiga kali. Paham? Jadi untuk buat ibu ini atau yang masih mahasiswi, jangan sering nanti kalau misalnya sudah punya suami, jangan sering mempressure suaminya. Jangan sampai suaminya melakukan tindakan yang tidak baik di kantornya. Jangan saya minta beri sepatu channel, gue minta tas kamu sama lain-lain. Jangan. Toh sudah tahu ya bahwa salah satu adalah tekanan. Kita laki-laki, tekanan yang paling tinggi adalah tekanan kita laki-laki, tekanan paling tinggi adalah istri. Itu memang. Karena itu kenapa namanya suami-suami takut istri. Oke. Jadi kita lanjut ya. Kita kasih contoh. Jadi ada contoh korupsi yang terjadi ini beberapa bulan yang lalu di bulan Januari. Amir. Jadi ini ada korupsinya ini Pak Amir, Pak Tamron sama Pak Payung. Jadi ini korupsi timah. Ini korupsi timah ya. Ini terjadi di Januari 2025 kemarin, korupsi timah. Jadi korupsi timah ini pelaku-pelakunya ya, ada kepala dinas, berarti dari pihak Nah, ada pemilik CP, berarti mungkin ini isi tambang. Tuh, ini tambang, ini orang yang menggali penambangan. Nah, ini yang punya perusahaan, ini juga ditangkap. Sama pengepul di timah. Setelah ditambang di timah itu, kan diambil oleh siapa? Tengkulak namanya tuh, tengkulak yang mau menjual lagi. Nah, itu kan diambil oleh pengepul, ini juga ditangkap. Nah, ketiga-tiga ditangkap. Nah, kita lihat modusnya. Ini secara ilegal. Jadi kemungkinan kepala dinas tadi mengatakan bahwa sama Nedi silakan menambah ke sana. Nanti saya backup. Tetapi kita bagi seperti itu. Nah, misalnya. Jadi seperti itu terjadi penambahan di ilegal. Kenapa ilegal? Karena keuntungan yang dilakukan oleh Nedi tidak masuk di kas negara. Tidak masuk kas negara. Apa dampaknya? Dampaknya itu 1 T itu bisa dipakai untuk belikan beras orang-orang miskin, bisa dipakai untuk bangun jembatan, bangun jalanan rusak di sidrap. Misalnya saya tidak butuh 1 T, saya kasih sidrap bisa lebih tinggi lagi. Jadi dampak korupsi besar atau besar kan dampak korupsi? Jadi makanya kalau selesai jadi sarjana nanti gimana sikapnya terhadap korupsi? Oke, sampai di sini saya bertanya. Pak. Oke, silakan. Mengapa seseorang yang bergaji besar itu Pak tetap bisa melakukan fraud atau korupsi? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari siapa namanya? Alvina. Jadi gini Alvina, jadi kenapa orang yang bergaji besar tetap menjadi korupsi? Sebenarnya ya, ini ada beberapa contoh. Contohnya beberapa kasus di Bea Cukai. Di Bea Cukai itu kan di situ banyak perputaran uang ya. Nah, di situ biasa kan
dalam kita rasionalkan, kalau kita punya banyak uang tidak mungkin kita korupsi. Kan seperti itu. Kita kembali lagi ke pertemuan yang tadi bahwa ada namanya fraud triangle. Kemungkinan itu terjadi di antara ketiga ini. Apakah istrinya yang hedonisme? Istrinya yang selalu mau yang selalu mau tampil di sosial media, dia mau kelihatan wow di sosial media, dia beli sepatu ini, dia harus ini, harus itu. Mungkin walaupun dia kepala ketua cabang, tetapi dia mau didapat di dagangan itu, kemungkinan bisa terjadi. Ataukah di perusahaan itu terjadi peluang yang tinggi untuk melaksanakan korupsi? Ataukah memang sudah sikap dari tidak tumbuh integritas kejujuran di badannya, ya? Mungkin karena dia merasionalkan segala kegiatannya itu, ini tidak apa-apa loh kita lakukan, ini tidak apa-apa kita lakukan, ini tidak apa-apa kita lakukan. Nah, merasionalkan walaupun perbuatannya salah, tapi dia rasionalkan bahwa itu perbuatannya benar. Oke? Oke, kita diskusi kecil ya terkait materi hari ini ya, terkait kecurangan. Jadi teman-teman di sini sudah ada yang pernah merasakan atau melihat proses kecurangan di sekitarnya? Di sekitar Saya Pak. Oke, Sediana. Saya pernah Pak mengalami kecurangan dalam lingkup pertemanan. Oke. Tepatnya teman nongkrong lah Pak. Ya, oke. Kita ini punya yang namanya bendahara kecil. Ya. Nah, bendahara kecil ini yang fungsinya untuk mengelola keuangan di pertemanan ini Pak. Nah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita yang sama teman yang lain, ternyata bendahara ini menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Oke ya. Jadi terima kasih Sadiana. Terima kasih untuk pengalaman temannya ya. Dan tinggalkan itu. Tinggalkan temannya yang itu. Ya saya kisah tinggalkan temannya yang itu. Jadi proses kecurangan yang terjadi di sini itu sering terjadi juga ya. Itu adalah salah satu contoh kecurangan yang terjadi di sekitarnya. Walaupun bukan di pemerintah, di penjara itu tidak tahu, tetapi itu kan menjadi cikal bakal nanti. Itu kan cikal bakalnya adalah nanti kalau dia menjabat atau dia mengambil posisi di perusahaan, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Cikal bakal seperti itu. Jadi di situ kita harus karena dia bukan kerja masyarakat biasa, kita tidak bisa laksanakan pelatihan. Jadi kita cuma bisa menasihati dia. Ya, seperti itu. Masih ada yang punya pengalaman terkait kecurangan? Saya Pak. Oke, ini mungkin ada teman juga yang curang. Apalagi itu? Siapa nama ya? Ya, silakan. Pak Ani. Ya, silakan. Santai. Kisah nyata Pak, kisah nyata. Ya, kisah nyata. Ya, sama senjatanya. Senior. Oke. Terus di situ pas selesai main, Ya. itu bos di sana bilang nanti uang bayaran buat sama senior. Oke. Terus itu uang bayaran itu Pak sampai sekarang itu belum dikasih sama dari senior ke saya. Oke. Sementara bos itu bilang ada begitu uang. Oke. Dicurangkan itu Pak. Sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi lingkungan sepak bola ya. Nah, itu adalah contoh fraud yang terjadi. Sebenarnya hampir sama dengan Sediana. Nah, bagaimana pendapatnya terkait ini? Terkait fraudnya Aso? Ada yang bisa kasih Masing-masing. ya? Menurut saya, ketika hal-hal kecil seperti ini dibiarkan, lama-kelamaan kan makin besar Pak. Jadi seharusnya mungkin perlu diterapkan di sekolah-sekolah tentang fraud ini Pak. Jadi dari istilahnya kalau dari hal-hal kecil saja seperti ini, bagaimana nanti kalau sudah jadi besar Pak seperti ini? Oke. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Oke. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi forensik. Sekian dan terima kasih.